Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas saya. Nama saya Feli Krisnawati dan saya ngajar keperawatan anak satu ya. Dan hari ini kita bakal belajar tentang konsep tumbuh kembang. Oke, saya mulai dengan konsep tumbuh kembang anak ya. Jadi, tumbuh kembang itu artinya adalah tumbuh itu berasal dari kata growth yang mana adalah perubahan fisik yang dapat diukur. Jadi ketika kita melihat anak, oh tingginya segini, oh berat badannya segini. Nah, itu berarti artinya itu anak bertumbuh gitu. Kalau kembang, kembang itu development. Jadi development itu berhubungan dengan tingkat kemampuan atau struktur dan fungsi tubuh yang lebih kompleks, misalnya seperti kognitif, atau proprioseptif, atau vestibular, itu jadi masuknya sebagai, development, kembangnya anak, perkembangan gitu. Jadi kalau tumbuh itu berkaitan dengan tinggi badan, berat badan, lebar pinggang atau lebar dada kayak gitu. Dan kalau kembang itu berhubungan dengan, mmm, pertumbuhan. Bukan pertumbuhannya, perkembangan secara fisik dan secara fungsi tubuh dan strukturnya. Jadi seperti kognitifnya, seperti yang saya sebutkan tadi, kognitif, proprioseptif, vestibular, dan lain-lain. Terus, masa balita itu bisa disebut juga sebagai periode emas, yaitu periode antara usia 0 sampai 5 tahun. Dan di sini perkembangannya sangat pesat, meliputi tumbuh dan kembangnya gitu. Jadi kalau kita itu melihat anak, ketika kognitifnya dia berkembang, yaitu berkembang pesatnya itu ya antara usia 0 sampai 5 tahun ini. Lanjut lagi, lalu tahap pertumbuhan dan perkembangan anak. Pertama adalah disebut sebagai masa prenatal. Kedua adalah masa postnatal, di mana postnatal itu terdiri dari masa neonatus, bayi, prasekolah, sekolah, dan remaja. Dan prenatal itu adalah masa di mana bayi itu masih ada di dalam kandungan. Kalau postnatal itu masa ketika bayi, anak, itu sudah di luar kandungan, jadi setelah dia lahir gitu. Oke, selanjutnya, masa prenatal ini ada masa trimester 1, trimester 2, dan trimester 3. Seperti yang sudah kalian pelajari sebelumnya mungkin ya. Terus, di masa trimester 1 ini dia, terdapat diferensiasi yang secara cepat, yaitu mulai dari, embrio dan menjadi sampai dia menjadi fetus. Kemudian masa trimester 2 adalah perkembangan dia mulai menjadi berbentuk sebagai manusia gitu. Jadi kalau masa trimester 1 itu bentuknya masih kecil banget, masih mulai dari embrio lalu dia berbentuk seperti kalau orang banyak bilang itu kalau dulu suami saya itu bilang, anak saya itu waktu masih dalam masa trimester 1 tuh, bentuknya kayak kadal, kurang ajar nggak sih? Iya. Jadi bentuknya itu masih belum berbentuk sebagai berwujud seperti manusia. Nah, kalau mulai masuk masuk trimester 2 itu dia mulai berwujud seperti, eee, bayi yang kecil sekali gitu. Jadi udah berbentuk seperti manusia, dia udah mulai ada tangan, ada kaki, dan mulai ada kehidupan di situ, gitu. Dan, mulai mulai bisa, gerak-gerak, berenang-berenang gitu. Sebenarnya kalau waktu masa fetus itu dia udah bisa berenang, tapi orang itu belum bisa merasakan. Nah, kalau masa trimester 2 ini, ibu hamil itu udah mulai bisa merasakan pergerakan dari bayi ini saat berenang-renang. Makanya kita sering kalau wanita hamil sering merasakan, oh bayinya nendang. Ya itu masa trimester 2 itu dia mulai menendang-nendang itu mulai berasa. Nah, masa trimester ketiga ini dia sudah berwujud bayi yang sudah siap untuk keluar gitu. Dan ini bayi pokoknya sudah berwujud seperti manusia dan nendangnya mulai keras gitu. Berat badannya pun juga mulai banyak gitu, mulai dari 700 gram di trimester 2, lalu dia bertambah sebanyak 200 gram per minggu pada trimester 3. Nah, biasanya bayi itu bisa mencapai 3 sampai 3,5 kilo ataupun bisa juga lebih dari itu. Ada banyak kasus yang bayi lahir itu 4 kilo lebih.
banyak sekali. Nah, ini berada pada masa trimester 3. Sorry. Terus masa postnatal. Nah, masa postnatal ini seperti yang saya bilang tadi, dia, ada pada masa neonatus, ada masa bayi, masa prasekolah, masa sekolah, dan masa remaja. Neonatus itu setelah bayi lahir, yaitu 0 sampai 28 hari, itu disebut sebagai masa neonatus. Lalu masa bayi itu dibagi menjadi 2 tahap, yaitu tahap 0 sampai 12 bulan dan tahap 1 sampai 2 tahun. Itu disebut masa bayi, dan masa setelah 2 tahun itu disebut sebagai masa prasekolah, di mana bayi itu, masih banyak melalui pertumbuhan dan perkembangan karena dia masih masa emas kan, seperti yang saya jelaskan tadi, bayi itu masih masuk sebagai masa periode emas antara saat usia 0 sampai 5 tahun. Jadi masa prasekolah ini masih disebut sebagai masa periode emas, di mana perkembangan itu sangat pesat. Pertumbuhan dan perkembangan bayi pada saat itu masih sangat pesat, terutama pada aktivitas fisik dan kemampuan kognitifnya. Maka dari itu, bayi pada usia prasekolah ini sangat penting sekali untuk, dipancing, perkembangan kognitifnya, perkembangan proprioseptifnya, dan lain-lainnya itu. Pokoknya sensori integrasi anak itu pada masa periode emas ini harus dimaksimalkan. Terus berikutnya, pada masa sekolah, yaitu masa sekolah ini adalah masa di mana anak itu mulai masuk sekolah, biasanya usia antara kalau anak masuk playgroup itu biasanya usia 4 tahun ya, 4 tahun itu udah masuk playgroup dan itu dia masih masa prasekolah dan setelah umur 5 tahun itu, 6 tahun, 7 tahun itu dia mulai masuk 7 tahun mulai masuk SD, jadi dia udah mulai masuk masa sekolah. Di sini perkembangan, fisik, perkembangan masa ini lebih cepat dalam kemampuan fisik dan kognitifnya juga. Jadi pada masa-masa ini perkembangan fisik dan kognitif anak itu berkembang sangat pesat juga seperti masa prasekolah walaupun tidak sepesat seperti masa prasekolah, tapi perkembangan kognitif dan fisik anak pada masa ini juga berkembang terus. Terus masuk pada masa remaja, wanita 2 tahun lebih cepat masuk masa pubertas dibandingkan laki-laki. Oleh karena itu, banyak orang bilang bahwa wanita itu lebih dewasa daripada laki-laki karena masa pubertasnya pun dia lebih cepat gitu. Lanjut lagi. Konsep tumbuh kembang anak usia prasekolah. Nah, anak usia prasekolah ini adalah anak usia 3 sampai 5 tahun, saat di mana sebagian besar sistem tubuh telah matur dan stabil serta dapat menyesuaikan diri dengan stres dan perubahan yang moderat. Jadi anak pada usia 3 sampai 5 tahun dia sudah mulai bisa merasakan stres, bosen, atau emosi. Seperti misalnya kalian punya ponakan yang sudah mulai bisa tantrum pada usia 3 tahun, nah itu dia berarti sudah bisa merasakan stres. Anak usia prasekolah merupakan masa kanak-kanak awal, yaitu berada pada usia 3 sampai 6 tahun, gitu. Lanjut lagi, ciri-ciri anak usia prasekolah. Jadi, ciri fisiknya, tubuh anak ini lentur, tapi tengkorak kepala mereka masih lunak. Jadi sebenarnya sudah tertutup, si ubun-ubun ini sudah tertutup oleh tengkorak, tapi dia masih sangat lunak, masih masih sedikit lunak, bukan sangat lunak ya. Kalau anak usia di bawah 1 tahun itu ubun-ubunnya belum tertutup, jadi kalian masih bisa lihat itu, kalau anak usia di bawah 1 tahun itu masih ada di atas kepala mereka kayak gerak-gerak ke atas, "Cut cut cut," itu ubun-ubun mereka. Tapi usia di atas 1 tahun itu, tengkorak itu yang menutup ubun-ubun itu sudah tertutup rapat. Dan di sini tapi untuk usia prasekolah itu dia masih lunak tengkoraknya. Terus, ciri-ciri sosial, pada tahap ini dia mulai mempunyai 1 atau 2 sahabat. Jadi anak-anak usia prasekolah mulai mengenal persahabatan. Jadi dia mulai mempunyai best friend atau kadang-kadang kalau anak TK itu bukan TK ya, kalau anak preschool atau yang anak-anak yang mulai masuk, apa namanya, playgroup ya, playgroup itu mereka mulai mulai gimana ya, mulai iseng-iseng kita tanyain, "Udah punya pacar belum?" Atau, "Temenmu deket siapa?" Gitu. Dan dia mulai
mengenali teman dekatnya dia di sekolah walaupun kadang-kadang mereka belum kenal nama, tapi dia mulai mengenali, "Oh ini teman dekatku." Jadi setiap hari dia hangout-nya sama itu terus gitu. Terus ciri-ciri emosional, cenderung mengekspresikan perasaan secara bebas dan terbuka. Dan di sini anak usia prasekolah itu dia mulai bisa stres dan dia mulai bisa tantrum, itulah wujud dia meluapkan emosinya. Jadi kita nggak boleh cegah anak untuk tantrum ya, itu wajar sekali, itu wajar terjadi pada anak-anak. Jadi itu, kita biarkan saja dia menikmati masa tantrumnya itu sampai dia selesai tantrum baru kita deketi. Kalau dia masih marah-marah, masih tantrum, kita bentak, itu akan berimbas pada, psikologisnya yang akan saya jelaskan nanti. Terus ciri-ciri kognitif, anak usia prasekolah umumnya sudah terampil dalam berbahasa. Nah, di sini, anak usia 0 sampai 5 tahun itu dia mulai pesat-pesatnya dia belajar bahasa. Mulai usia 1 tahun biasanya anak itu mulai berperan sebagai otak mereka itu berperan sebagai kayak spons. Jadi setiap kata-kata yang diucapkan orang lain itu dia selalu serap, makanya itu disebut sebagai spons karena dia menyerap cepat sekali, feedback dari luar, gitu. Jadi ketika orang itu berkata yang bagus, dia juga menyerap gitu, dia akan rekam di otaknya selama-lamanya gitu. Lalu dia ucapkan kembali suatu saat nanti. Nah, di sini masa-masa dia belajar bahasa itu, mmm, sangat cepat gitu. Jadi kadang kita mengucapkan satu kata itu cuma sekali, tapi dia ingat terus gitu. Nah, itu usia untuk 1 tahun. Usia 2 tahun minimal anak itu sudah menguasai minimal 200 kata dan dia sudah harus mulai bisa menggabungkan kata menjadi kalimat. Minimal 2 sampai 3 kata dia sudah bisa menggabungkan. Contohnya, "Mama mau pipis, Alisa mau pipis," seperti itu. Atau Alisa mau makan, seperti itu. Nah, atau cuma 2 kata, "Mama maem." Nah, itu untuk usia 2 tahun dan selebihnya dia akan berkembang sesuai usianya. Nah, kalau anak usia 2 tahun masih belum bisa ngomong atau belum belum keluar kata-kata ataupun cuma kata-kata belakangnya saja, misalnya bilang gajah, dia tidak bisa bilang gajah, tapi bilang jah. Jah. Nah, itu berarti ada masalah pada, komunikasinya. Jadi dia seperti mengalami speech delay. Nah, di sini kita wajib curiga ya, untuk usia 2 tahun kok belum ngomong gitu, kita wajib, sebagai orang tua nanti atau kalian sebagai kakaknya adik, punya adik yang usia 2 tahun masih belum ngomong, itu kalian harus curiga ya. Nah, ini harap dikonsultasikan gitu. Lanjut lagi. Berikutnya perkembangan motorik. Nah, di sini anak usia prasekolah ini, perkembangan motoriknya terbagi menjadi motorik halus dan motorik kasar. Nah, motorik kasar ini gerakan yang terjadi karena adanya koordinasi otot-otot besar. Jadi perbedaan antara motorik halus dan motorik kasar itu adalah kalau halus itu berhubungan dengan jari jemari. Jadi misalnya, menggenggam, mencubit, menjimpit, itu berarti motorik halus. Kalau motorik kasar ini berhubungan dengan otot-otot besar, yaitu seperti melempar, atau menendang, atau berlari, melompat, itu motorik kasar. Nah, motorik halus itu seperti melipat kertas, menggunting, menggambar, atau menjimpit, mani-mani, itu sebagai motorik halus ya. Terus lanjut lagi, perkembangan kognitif. Perkembangan kognitif anak prasekolah itu berkembang pesat yang ditandai dengan berkembangnya keterampilan bicaranya. Nah, seperti yang saya bilang tadi, ketika anak umur 2 tahun itu belum bisa ngomong, berarti kita harus curiga. Ada apa ini dengan perkembangan kognitifnya? Ada apa ini dengan perkembangan bicaranya? Ada apa ini dengan tumbuh kembangnya? Pasti ada sesuatu yang salah. Gitu. Lanjut lagi, perkembangan bahasa. Anak usia prasekolah biasanya telah mampu mengembangkan keterampilan bicara melalui percakapan yang dapat memikat orang lain. Jadi di sini anak usia prasekolah itu
Tidak cuma dia bisa ngomong, tapi dia bisa mengekspresikan apa yang dia mau, atau enggak dia bisa be sorry, dia bisa berkomunikasi dua arah dengan orang lain. Jadi kalau anak ini usia prasekolah, tapi dia diajak ngomong nggak mau lihat orang yang ngajak ngomong, ataupun nggak bisa ngomong, atau diajak ngomong dia nggak bisa nyaut, berarti ada something wrong di sini. Makanya itu kita harus selalu memperhatikan perkembangan anak usia prasekolah ini. Terus lanjut lagi, perkembangan psikososial. Menurut Erikson, perkembangan psikososial anak ini adalah berada pada tahap inisiatif versus guilt. Jadi inisiatif versus rasa bersalah gitu. Jadi saat usia ini dia sudah tahu, eee, bagaimana cara mengekspresikan diri saat dia merasa bersalah. Jadi ketika dia punya adik, lalu adiknya itu nangis, lalu mamanya bilang, "Oh, adik nangis, kenapa?" Lalu kakaknya itu yang merasa sebagai tersangkanya, dia mulai diem. Jadi dia merasa, "Oh, aku salah nih," kayak gitu. Jadi di sini dia mulai merasakan, mulai berkembang, kemampuan psikososialnya dia dengan mewujudkan perasaan bersalahnya itu ketika dia melakukan kesalahan, gitu. Dan di sini dia, cenderung meniru orang dewasa, gitu. Lanjut lagi, tumbuh kembang anak usia sekolah. Nah, pada usia sekolah ini yang berada pada usia 6 sampai 12 tahun, periode ini disebut juga masa laten, yaitu masa anak-anak pertengahan. Jadi dia belum belum dewasa, tapi juga bukan anak-anak lagi, gitu. Tapi dia mulai ngerti apa yang ada di lingkungannya gitu. Nah, selama usia sekolah ini tumbuh kembang anak cenderung stabil dibandingkan usia remaja atau bayi. Pertambahan berat badan setiap tahun rata-rata antara 3 sampai 5 kilo. Dan pertambahan tinggi badan rata-rata 6 senti dalam setahun. Berikutnya pertumbuhan fisik. Nah, pertumbuhan fisik anak yaitu percepatan pertumbuhan anak wanita dan laki-laki hampir sama pada usia 9 tahun. Selanjutnya antara usia 10 sampai 12 tahun, pertumbuhan anak wanita mengalami percepatan terlebih dahulu karena tubuhnya memerlukan persiapan untuk reproduksi. Sementara anak-anak lelaki menyusul 2 tahun kemudian. Nah, di sini puncak pertambahan berat dan tinggi badan anak wanita adalah pada usia 13 tahun, sedangkan anak laki-laki pada usia 14 tahun. Lalu lingkar kepala tumbuh hanya 2 sampai 3 senti karena pertumbuhan otak sudah sempurna pada usia 7 tahun. Jadi pada usia 7 tahun itu pertumbuhan otaknya sudah maksimal. Jadi tidak mengalami pembesaran lagi. Kalau dia masih mengalami pembesaran, itu bukan otaknya yang membesar. Berarti kita harus curiga, kemungkinan dia ada, gangguan gangguan tumbuh kembang. Terus kekuatan otot, koordinasi, dan daya tahan tubuh meningkat secara terus-menerus, mampu menampilkan gerakan yang rumit seperti menari, melempar bola, atau bermain alat musik. Organ seksual secara fisik belum matang, namun sudah mulai menampakkan ketertarikan terhadap lawan jenis. Nah ini, pertumbuhan fisiknya ini pada anak usia ini, dia mulai gimana ya, mulai mulai tertarik pada lawan jenis. Jadi dia mulai tahu, "Oh, ada cowok ganteng di sana. Oh, ada cewek cantik di sana. Siapa namanya?" Kayak gitu. Nah, perkembangan kognitif anak usia sekolah adalah tentang di sini, tentang dan saat ini, bukan tentang sesuatu yang bersifat abstrak. Jadi pada usia sekolah ini dia mulai tahu, mulai mewujudkan sesuatu itu, menggambarkan sesuatu secara konkret, bukan abstrak lagi seperti balita. Kalau anak-anak usia prasekolah dia masih bayangannya itu, imajinasinya masih abstrak sekali gitu. Nah, kalau usia sekolah ini dia mulai tahu bentuk-bentuk secara konkret. Jadi bayangan mereka itu sudah mulai nyata gitu. Misalnya dia mau, dia bercerita, misalnya ceritanya itu, "Oh, aku mau ini mami, aku mau itu loh makan di KFC, aku mau ayam ini, mau ayam fried chicken yang dada," kayak gitu. Nah, kalau anak-anak yang masih usia prasekolah, dia cuma
menggambarkan sesuatu tuh secara abstrak gitu, jadi nggak jelas. Misalnya, "Mami, aku mau chicken." "Chicken yang mana?" "Chicken, chicken yang itu." Nah, seperti itu. Jadi dia belum belum secara secara spesifik gitu, jadi masih memberikan teka-teki terhadap orang lain. Terus perkembangan moral anak usia sekolah berdasarkan teori Kohlberg dibagi menjadi 3 tahap, yaitu pre-konvensional, konvensional, dan post-konvensional. Perkembangan psikoseksualnya dalam teori Freud digambarkan bahwa perkembangan anak usia sekolah masuk pada fase laten di mana fokus perkembangan adalah pada aktivitas fisik dan intelektual. Sementara kecenderungan seksual ditekan. Pada usia ini, anak perempuan lebih suka berteman dengan teman berjenis kelamin sama, begitu pula dengan anak laki-laki. Namun pertanyaan seputar seksualitas semakin banyak dan bervariasi mengarah pada sistem reproduksi. Nah, pada anak usia sekolah ini, kalau kalian menyadari ya, pada anak usia sekolah ini, dia malu untuk berteman dengan yang berlainan jenis. Jadi, dia takut dikira naksir, dia takut dikira, ada pacaran sama mereka, kayak gitu. Jadi malu-malu gitu, maunya temenan sama yang sejenis, perempuan sama perempuan gitu. Duduk pun dalam bangku itu mereka maunya sama yang perempuan, bukan perempuan laki-laki gitu. Karena mereka malu gitu. Nah, terus tapi di sini dia mulai mempertanyakan tentang reproduksi, misalnya seperti, "Mi, kok adek itu bisa ada gimana sih Mi? Bikinnya gimana? Apa adek itu beli?" Kadang-kadang pertanyaannya seperti itu, "Mami Mami dapat adek dari mana?" Kayak gitu. Terus kadang-kadang kalau ada yang menikah gitu, "Mi, kalau orang menikah kenapa sih abis itu punya anak?" Kayak gitu. Nah, ini sering ditanyakan oleh anak-anak usia sekolah. Lalu psikososialnya, perkembangan psikososial ini, digambarkan sebagai krisis keaktifan dan inferioritas. Bahwa perkembangan anak usia sekolah masuk pada fase laten di mana fokus perkembangan adalah pada aktivitas fisik dan intelektual. Sementara kecenderungan seksual ditekan. Pada usia ini eee, anak perempuan lebih suka berteman dengan yang berjenis kelamin sama, begitu pula dengan anak laki-laki. Oh, ini masih yang tadi ya? Oh, berarti ini ada tambahan lagi, nanti aku hapus, sorry ya. Lanjut lagi, perubahan prapubertas atau pra-remaja. Eee, mu Dan di sini pada perkembangan prapubertas ini, pada pra-remaja, mulai mengalami perubahan fisik seperti tumbuh rambut di area pubis, atau tumbuh payudara pada wanita, dan anak lebih sosial dan pola perilakunya lebih sulit diperkirakan. Nah, masa prapubertas ini antara usia 9 sampai 13 tahun, fungsi endokrin semakin meningkat secara perlahan yang menyebabkan meningkatnya produksi keringat dan semakin aktifnya kelenjar sebasea. Nah, di sini biasanya, anak-anak perempuan itu suka malu kalau kelihatan, payudaranya yang mulai tumbuh gitu, dan biasanya mereka mulai menggunakan, baju lain untuk menutupi payudaranya ini, dan banyak sekali anak wanita itu, anak-anak kecil wanita yang mulai tumbuh payudaranya, dia berjalan membungkuk karena menutupi payudaranya ini. Dan dia mulai tumbuh rambut pubis juga. Terus untuk tumbuh kembang usia remaja. Berdasarkan WHO, remaja adalah kelompok penduduk yang berusia 10 sampai 19 tahun. Pertumbuhan dan perkembangan selama masa remaja dibagi dalam 3 tahap, yaitu remaja awal 11 sampai 14 tahun, remaja pertengahan 14 sampai 17 tahun, dan remaja akhir 17 sampai 20 tahun. Masa ini disebut juga masa transisi dari anak-anak ke dewasa. Lalu pertumbuhan fisiknya, remaja mengalami pertumbuhan fisik yang pesat yaitu pada pertambahan tinggi dan berat badan. Anak perempuan mengalami pacu tumbuh 2 tahun lebih awal daripada laki-laki. Terus selama pubertas terjadi, perubahan kadar hormonal yang berperan dalam perkembangan seks sekunder, termasuk pertumbuhan rambut pubik dan ketiak. Lalu menarke, haid pertama pada remaja perempuan atau pertumbuhan penis pada laki-laki. Terus
perubahan suara pada remaja laki-laki, lalu peningkatan produksi kelenjar minyak, keringat, dan pembentukan jerawat. Nah, pada usia ini, pada usia pubertas ini, kalau cewek dia mulai, haid yang pertama kali, lalu laki-laki mulai mimpi basah, terus dia mulai tumbuh rambut-rambut di area ketiak, area, wajah, terus juga tumbuh di area pubis, terus juga, mmm, suaranya juga mulai berubah, jadi lebih ngebas kalau laki-laki. Cewek pun juga, jadi suaranya bukan anak-anak lagi gitu. Lalu di sini anak-anak itu yang mulai masuk usia pubertas itu mengalami, eee, perkembangan kelenjar keringat di mana keringatnya itu kadang-kadang orang itu keringatnya lebih bau daripada sebelumnya gitu, karena dia mulai masuk pubertas ini. Dan kadang-kadang juga timbul jerawat di area wajah atau area-area lainnya. Lalu pertumbuhan fisik. Pada anak perempuan, tanda pubertas pertama adalah pertumbuhan payudara, berupa penonjolan puting disertai pembesaran daerah areola yang terjadi pada usia 8-12 tahun. Pada perempuan, haid pertama terjadi pada stadium lanjut pubertas dan sangat bervariasi antara individu dan rata-rata terjadi pada usia 10-15 tahun. Dan kecepatan pertumbuhan tinggi badan mulai menurun. Nah, yang awalnya itu tingginya itu naik terus dalam waktu masa pubertas ini dia mulai stop atau mulai pelan gitu, mulai melambat. Makanya kalau kalian pengen tinggi, berenanglah atau berusaha olahraga, bukan kalian ya, kalian udah expired ya masa pertumbuhan tinggi badannya. Jadi untuk anak-anak yang di bawah usia 15 tahun itu bisa, memaksimalkan pertumbuhan tinggi badannya dengan berenang atau dengan aktivitas-aktivitas fisik lainnya. Tapi harus pada usia 15 tahun ke bawah, karena saat ini adalah pertumbuhan lagi pesat-pesatnya. Pada anak laki-laki, pacu tumbuh tinggi badan dimulai sekitar 1 tahun setelah terjadi pembesaran testis, yaitu sejak usia 10-16 tahun atau 17 tahun. Lalu perkembangan kognitif remaja. Perkembangan keterampilan penalaran lanjutan atau advanced reasoning skills, kemampuan berpikir mengenai berbagai opsi kemungkinan, proses berpikir yang lebih logis, dan kemampuan berpikir secara hipotetik, menyangkut bertanya dan menjawab pertanyaan bagaimana kalau, kayak gitu. Jadi anak-anak usia seperti ini, anak-anak usia remaja ini, kognitifnya itu sudah mulai berkembang pesat dan dia sudah mulai tahu konsekuensi. Jadi tahu, benar dan salah. Dia sudah juga mulai bisa mengambil keputusan, kayak gitu. Lalu dia sudah mulai berpikir seperti layaknya orang dewasa gitu, walaupun masih dewasa awal, gitu. Jadi dia mulai tahu, apa ya, misalnya, "Aku kalau melakukan ini, nanti bakalan jadi seperti ini," kayak gitu. "Kalau aku pergi sama, temen-temen yang nakal, nanti aku bisa juga jadi nakal." Nah, dia sudah mulai berpikir seperti itu. Perkembangan kemampuan berpikir abstrak contohnya seperti kejujuran dan kepercayaan. Dia mulai bisa dipercaya gitu. Ngomongnya itu sudah mulai bisa kita bisa tahu ini jujur apa enggak, kayak gitu. Beda dengan anak kecil itu selalu jujur, dia sudah selalu mengatakan apa adanya. Kalau usia remaja ini dia mulai tahu white lies, dia juga sudah mulai tahu bohong gitu. Perkembangan kemampuan berpikir mengenai pendapat dan proses dikenal sebagai metacognition yang memungkinkan seorang individu berpikir mengenai bagaimana perasaannya, apa yang dipikirkan bagaimana agar dapat diterima oleh individu lain juga. Terus perkembangan psikososial. Usia ini adalah tahap mencari identitas. Nah, usia remaja ini tahap mencari identitas di mana, itu adalah suatu tugas penting seorang remaja di mana dia mulai mulai apa ya, mulai mengembangkan dirinya, "Ah, aku mau jadi ini, aku nanti kalau dewasa aku mau jadi ini." Terus juga dia mulai, apa ya, mempunyai kepribadian di sini. Nah, disitulah dia mulai berkembangnya. Terus dia juga membangun otonomi menjadi tidak
ketergantungan dan bebas mengatur dirinya sendiri dalam suatu hubungan. Jadi dia mulai bisa mengambil keputusan, "Oh, aku mau ikut mama. Oh, aku nggak mau ikut ah, aku di rumah aja deh, aku mau main PS," kayak gitu. Atau, "Ah, aku mau nonton TV aja deh di rumah," gitu. Jadi dia mulai tahu, cara mengambil keputusan yang benar. Terus membangun keakraban, keakraban merujuk pada hubungan dekat dengan adanya keterbukaan, kejujuran, kepercayaan, dan saling menjaga. Di sini dia mulai mempunyai best friend yang benar-benar mereka hangout bareng terus dan dia, karena usia masa remaja jadi mereka tahu ini bisa dijadiin best friend nih, ini bisa dipercaya, temen yang ini bisa dipercaya, aku bisa hangout terus sama dia. Oh yang ini tuh nggak bisa dipercaya, aku nggak mau hangout sama dia, kayak gitu. Terus ketertarikan dengan seks juga. Nah, ini masa-masa bahaya. Remaja ini dia mulai penasaran, apa itu seks? Nah, makanya itu banyak sekali anak-anak remaja, yang sudah menstruasi, banyak yang terjadi kecelakaan-kecelakaan seperti itu. Nah, karena dia mulai, apa ya, istilahnya dia mulai penasaran, apa itu seks, kayak gitu. Terus pencapaian masa remaja adalah waktu di mana remaja dapat mulai melihat hubungan antara kemampuan yang dimilikinya dengan rencana dan aspirasi kejujuran masa depannya. Resiko kesehatan remaja. Dan di sini ada sebagian besar penyakit remaja disebabkan oleh keadaan yang dapat dicegah dan berhubungan dengan masalah perilaku, lingkungan, dan sosial, meliputi resiko biomedik yang berkaitan dengan riwayat imunisasi. Ada beberapa anak yang mungkin ibunya tidak aware tentang imunisasi dan tidak mengimunisasikan anaknya, di mana imunisasi itu harus dilakukan saat anak itu waktu masih kecil, usia prasekolah. Nah, ada beberapa ibu yang, anti imunisasi, anti vaksin. Nah, itu biasanya efek ini terlihat pada saat anak remaja, gitu. Efek tidak imunisasinya itu terlihat pada anak saat usia remaja. Ini sebenarnya tidak adil, tapi itu keputusan masing-masing. Resiko fisik yang menyangkut kebugaran, kebiasaan makan, trauma, kecelakaan, atau terkait dengan kenakalan remaja. Resiko psikososial, hal-hal yang terkait dengan sekolah, mungkin kadang dia di sekolah itu dibully, atau di rumah kaitannya, depresi dengan perlakuan orang tua, atau dia mengalami emotional abuse, sexual abuse di rumah. Pokoknya berbagai macam perlakuan salah baik di sekolah ataupun di rumah itu bisa mempengaruhi psikososial anak di usia remaja. Terus resiko penggunaan zat-zat terlarang. Biasanya anak usia remaja itu mulai mengenal rokok. Ada juga yang mulai mengenal alkohol, juga obat-obatan terlarang. Nah, di sini tergantung dia bergaulnya dengan siapa. Oleh karena itu, kita harus memperhatikan pergaulan anak usia remaja itu, karena dia masa-masa dia pencarian jati dirinya dia itu di situ. Makanya kita harus ekstra hati-hati. Lalu perilaku seksualnya juga berpengaruh pada kesehatan remaja. Kadang anak-anak usia remaja itu sudah mengenal seks dan mereka tidak melakukan safe sex, maka kadang-kadang anak usia remaja saya pernah baca itu, ada anak usia remaja yang sudah terkena HIV/AIDS. Dia masih usia 15 tahun dan dia terkena HIV/AIDS karena unsafe sex. Nah, oleh karena itu ini harus ekstra hati-hati. Terus kita lanjut lagi ke teori tumbuh kembang. Nah, teori perkembangan itu disampaikan oleh Erik Erikson. Perkembangan anak mengalami 8 tahap yang menawarkan potensi kemajuan dan potensi kemunduran. Nah, berikutnya adalah teori perkembangan oleh Jean Piaget. Intelijensi merupakan adaptasi biologi terhadap lingkungan. Contohnya manusia tidak bisa terbang, tapi manusia bisa menciptakan pesawat terbang. Lanjut lagi. Teori tumbuh kembang selanjutnya adalah oleh Sigmund Freud. Psychosocial stage of development, kepribadian sebagian dibentuk oleh usia 5 tahun. Awal perkembangan berpengaruh besar pada pembentukan kepribadian dan terus mempengaruhi perilaku di kemudian hari. Teori perkembangan moral oleh Lawrence Kohlberg, perbuatan moral bukan hasil sosialisasi atau pelajaran yang diperoleh dari kebiasaan dan hal-hal lain yang berhubungan dengan norma kebudayaan. Terus lanjut lagi. Nah, ini kita bisa lihat teori perkembangan oleh Erik Erikson. Ada fase bayi,
di mana seorang bayi sudah terbentuk rasa percaya pada seseorang, baik orang tua ataupun orang yang mengasuhnya. Jadi anak-anak bayi itu dia sudah tahu, sudah mulai tahu, "Oh ini orang yang familiar buat aku, oh ini mama aku percaya sama dia." Dan, "Oh ini orang yang ngasuh aku percaya sama dia. Oh ini nenek aku percaya sama dia." Jadi dia usia 0 sampai 1 tahun itu sudah tahu gitu, sudah bisa kenal. Terus lanjut lagi ada teori perkembangan dari Erik Erikson itu bisa kalian baca di sini fase anak-anak di mana usia 1 sampai 3 tahun, lalu fase prasekolah usia 3 sampai 5 tahun, terus berikutnya, usia fase sekolah sama seperti tadi usia 6 sampai 11 tahun, lalu fase remaja adolescence usia 12 sampai 20 tahun, terus lanjut lagi, fase dewasa yaitu 21 sampai 30 tahun, lalu fase dewasa lanjut, nah itu yang fase dewasa awal 21 sampai 30 tahun, lalu fase dewasa pertengahan 31 sampai 65 tahun, lalu fase usia tua. Fase usia tua ini atau bisa disebut sebagai fase dewasa lanjut, di mana terdapat pada usia 65 tahun ke atas. Teori Jean Piaget dikenal dengan teori perkembangan intelektual menyeluruh yang mencerminkan adanya kekuatan antara fungsi biologi dan psikologis. Di sini dibagi menjadi 5, yaitu skema, cara bayi mengorganisasi kegiatan, asimilasi, anak-anak memasukkan informasi baru pada skema-skema yang ada, lalu akomodasi, anak-anak menyesuaikan skema-skema mereka dengan informasi dan pengalaman baru, lalu fase organisasi, pengelompokan perilaku dan pemikiran yang terisolasi ke sistem yang lebih teratur. Lalu penyeimbangan, mekanisme di mana anak berpindah dari satu tahapan pemikiran ke tahapan pemikiran berikutnya. Berikutnya, nah ini proses penting dalam tahap perkembangan kognitif menurut Piaget. Jadi, pengetahuan baru dan struktur kognitif yang sudah dimiliki itu masuk pada masa asimilasi. Lalu, pada fase asimilasi itu dia turun lagi ke fase akomodasi yaitu fase penyesuaian, lalu masuk lagi ke fase keseimbangan, ekuilibrasi. Di sini adalah sebuah proses di mana, informasi dari luar, pengetahuan baru dan kognitif itu bergabung menjadi satu pada sistem asimilasi, gitu. Lalu turun ke akomodasi dan ekuilibrasi. Terus 4 tahan perkembangan menurut Piaget, yaitu sensori motor, di mana refleks-refleks sederhana mulai terbentuk, terus kebiasaan pertama atau reaksi terhadap rangsang dari luar, ini terjadi pada, anak-anak usia 0 sampai 1 tahun. Terus berikutnya ada praoperasional di mana fungsi simbolik dan pemikiran intuitif mulai terbentuk. Operasional konkret terjadi perkembangan aspek kognitif, lalu operasional formal. Anak mampu melakukan proses pikir rasional dan mampu memecahkan masalah. Lanjut lagi, ini bisa kalian baca tahapan-tahapannya, fase sensori motor, tahap 1, 2, 3, 4 sampai 6 dan fase prakonsepsional, fase pemikiran intuitif, lalu lanjut lagi ini fase operasi konkret dan fase operasi formal. Nanti bisa kalian baca di PDF-nya ya. Terus lanjut lagi, teori perkembangan psikososial oleh Sigmund Freud. Nah, di sini psikososial stage of development yaitu kepribadian sebagian besar dibentuk oleh usia 5 tahun. Nah, awal perkembangan berpengaruh besar pada pembentukan kepribadian dan terus mempengaruhi perilaku di kemudian hari. Jadi, perilaku psikoseksual ini dipengaruhi juga oleh pengalaman masa kecil. Kalau dia waktu kecil sering mendapatkan perlakuan penyimpangan secara seksual, maka saat dia bertumbuh, dia mengalami seperti trauma masa kecil, gitu. Jadi ini akan mempengaruhi perkembangan seksualnya dia juga. Maka dari itu banyak sekali, sekarang ditemui penyimpangan seksual yang dikarenakan oleh pengalaman masa kecil atau pengalaman masa lalu dia pernah mengalami, kekerasan secara seksual. Nah, ini sangat sedih sekali karena sekarang banyak sekali ditemui kasus-kasus seperti itu. Nah, berikutnya, tahap pertama adalah tahap oral, kedua adalah anal, tahap halik, laten, dan genital. Kita lanjut ke pembahasannya.
Nah, fase oral ini tahap pertama perkembangan antara newborn sampai 1 tahun. Nah, di sini anak itu pada usia 0 sampai 1 tahun dia mulai, mmm, mengemut tangan itu yang disebut sebagai masa oral, yaitu dia mulai mengenali anatomi tubuhnya melalui mengemut tangan ini tadi. Jadi dia mulai mengenali ini disebut sebagai masa oral. Jangan dicegah, itu wajar terjadi pada anak-anak yang mengemut tangan, jangan dicegah, jangan, jijik, jangan diemutin, itu salah sekali, biarin aja dia ngemut-ngemut, nanti akan berakhir dengan sendirinya, nanti akan selesai dengan sendirinya, gitu. Karena ini disebut masa oral. Terus fase anal, tahap ini berlangsung dari anak usia 1 sampai 3 tahun. Pusat kepuasan pada tahap ini terletak pada anus. Ruth percaya pada pengalaman toilet training selama fase anal memiliki efek besar terhadap perkembangan kepribadian. Defek defekasi menghasilkan kenikmatan untuk anak. Tetapi dengan munculnya toilet training, anak harus menunda kesenangan itu. Untuk pertama kalinya, kesenangan terhadap impuls naluriah diganggu oleh usaha orang tua untuk mengatur waktu dan tempat defekasi. Lanjut lagi. Nah, fase falik. Tahap ini berlangsung dari anak usia 4 sampai 5 tahun. Di sini, tahap ini pusat kepuasan terletak pada alat kelamin. Maka dari itu, kita sering lihat anak-anak kecil itu yang laki-laki sering megangin, alat kelaminnya, itu dipegangin sama mereka karena dia masuk pada fase falik ini. Terus bersamaan dengan ini juga terdapat keinginan untuk menggantikan orang tua sesama jenisnya. Contohnya, misalnya kalau anak-anak perempuan itu suka pakai sepatu mamanya, atau anak laki-laki pakai sepatu papanya, atau bawa tas kerja papanya, atau enggak anak-anak cewek itu suka pakai make up mamanya, pakai lipstik kayak gitu. Nah, ini dia meniru perilaku orang tua mereka gitu. Dan biasanya dia meniru orang tua yang sejenis, seringnya seperti itu. Terus Oedipus kompleks. Oedipus kompleks ini adalah hasrat yang tidak disadari oleh anak-anak laki-laki terhadap ibunya dan berkeinginan untuk menggantikan dan menyingkirkan ayahnya. Nah, ini yang masuk fase falik, masuk kondisi parah, dia seperti ingin menggantikan ayahnya karena dia, terlalu posesif terhadap ibunya, gitu. Terus ada elektra kompleks, yaitu hasrat yang tidak disadari oleh seorang anak perempuan terhadap ayahnya dan berkeinginan untuk menggantikan ibunya. Ini lawannya Oedipus kompleks. Jadi, seorang anak perempuan ingin menyingkirkan ibunya karena dia terlalu posesif terhadap ayahnya, gitu. Lanjut lagi, fase latensi. Tahap ini berlangsung dari anak usia 5 tahun sampai pubertas. Menurut Freud, tahap ini merupakan masa tenang. Insting seks menjadi dorman dan digantikan oleh aktivitas sekolah, hobi, dan olahraga, serta mengembangkan hubungan pertemanan. Nah, di sini fase perkembangan seksual itu mulai menurun karena dia sibuk dengan sekolahnya, sibuk dengan pertemanannya. Lalu lanjut lagi fase genital. Fase genital ini merupakan tahap akhir dari tahapan perkembangan psikoseksual, di mana Eee, di mana saat ini dimulai sejak masa pubertas sampai dewasa. Pada tahap ini, anak-anak mulai mengalami ketertarikan sosial dan romantisme ditujukan pada teman sebaya. Nah, di sini anak-anak kecil, anak-anak remaja itu mulai kenal pacaran itu pada fase genital ini. Jadi mulai hati-hati, kayak kalian ini mulai fase genital kan? Jadi kalian sedang berada pada fase genital, nih siapa yang pacaran itu berarti berada pada fase genital, tapi hati-hati ya. Terus teori perkembangan moral, yaitu teori perkembangan yang dikemukakan oleh Kohlberg menunjukkan bahwa sikap moral bukan hasil sosialisasi atau pelajaran yang diperoleh dari kebiasaan dan hal-hal lain yang berhubungan dengan nilai budaya. Dalam perkembangannya, Kohlberg juga menyatakan adanya tahapan-tahapan yang berlangsung sama pada setiap kebudayaan. Tahapan perkembangan moral adalah ukuran dari tinggi rendahnya moral seseorang dari segi proses penalaran dan mendasarinya bukan dari sikap moral. Terus 3 level perkembangan moral menurut Kohlberg. Tahap moral konvensional, di sini pada perkembangan moral menurut Kohlberg ada tahap pre-conversional, terus ada tahap punishment dan obedience orientation, ada tahap instrumental relativist orientation atau hedonistic orientation, terus ada juga
Berikutnya tahap konvensional, yaitu ada tahap interpersonal concordance atau di mana pada masa ini kita bisa mengenal sebagai good boy dan good girl orientation, terus tahap law and order orientation. Berikutnya adalah tahap post konvensional, di mana dibagi menjadi dua, yaitu tahap social contract, dan berikutnya adalah tahap orientation of universal ethical principle. Bisa kalian baca di sini ya, deskripsinya seperti apa. Terus faktor yang mempengaruhi perkembangan moral menurut Goldberg, yaitu 1, kesempatan pengambilan peran, situasi moral, dan konflik moral kognitif. Di sini kesempatan pengambilan peran yaitu perkembangan penalaran moral meningkat ketika seseorang terlibat dalam situasi yang memungkinkan seseorang untuk mengambil perspektif sosial, seperti situasi di mana seseorang sulit untuk menerima ide, perasaan, opini, keinginan, kebutuhan, hak, kewajiban, nilai, dan standar orang lain. Lalu situasi moral yaitu setiap lingkungan sosial dikarakteristikan sebagai hak dan kewajiban dan yang fundamental yang didiskusikan dan melibatkan keputusan. Lalu konflik moral kognitif, di sini mulai timbul pertentangan antara penalaran moral seseorang dengan penalaran moral orang lain. Jadi di sini mulai dia mulai meragukan penalaran dari orang lain. Jadi mulai timbul arguing, jadi mulai timbul pertikaian batin gitu dengan orang lain. Nah, oke, sudah selesai materi kita tentang tumbuh kembang hari ini. Saya lanjut lagi ke materi berikutnya.